Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Puspitarani, NIM 1805510025. Saya Ari Indrianingsih, NIM 1805510141. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni, NIM 1805510157. Nama saya Ivana Clairo Amalia, nomor induk mahasiswa 1805510176. Saya Rizkiana Dalaili, NIM 1805510185. Kami akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah tersebut? Jadi, karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang berisi suatu permasalahan yang ditulis dan diungkapkan dengan metode-metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah tertentu. Karya tulis ilmiah berisi data dan fakta maupun hasil penelitian seseorang yang ditulis secara urut dan sistematis. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah haruslah menggunakan bahasa keilmuan. Ciri-ciri bahasa keilmuan adalah sebagai berikut. Pertama, reproduktif, yang artinya ialah suatu karya ilmiah tersebut ditulis oleh peneliti harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Yang kedua, tidak ambigu. Apa sih artinya dari ambigu itu sendiri? Yaitu suatu karya ilmiah haruslah dikarang berdasarkan kaidah bahasa yang baik dan benar. Penulisan harus menguasai materi atau harus mampu untuk menyusun kalimat dengan subjektif dan predikat yang jelas. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya karya tulis harus disusun tidak dengan melibatkan aspek perasaan penulisnya. Hal-hal yang diungkapkan harus rasional, tanpa diberi tambahan pada subjektif penulisannya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Karya tulis ilmiah harus memuat kaidah berbahasa yang benar baik dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Suatu karya ilmiah harus memuat atau menggunakan istilah-istilah di bidang keilmuan tertentu. Sesuai dengan bidang penulisan, ini menjadi bukti bahwasanya penulis menguasai apa yang ditulisnya. Yang keenam, bersifat demokratis dan rasional. Artinya, penulis dalam karyanya harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Sedangkan rasional artinya, penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, lancar, dan kecermatan penulisannya. Yang ketujuh, terdapat kohesi dan bersifat straightforward. Artinya, harus ada kohesi atau keberuntungan antar kalimat pada setiap paragraf dalam setiap bab. Sedangkan bersifat straightforward artinya langsung ke sasaran. Dalam tulisan ilmiah tidak berbelit-belit, tetapi langsung ke penjelasan. Sedangkan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Artinya, kalimat itu padat berisi, tidak bertele-tele, sehingga makna yang ingin disampaikan kepada pembaca tepat mengenai sasaran. Jenis-jenis karya ilmiah. Berdasarkan tingkat akademisnya, karya ilmiah itu dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama itu ada makalah, yaitu karya ilmiah yang memerlukan studi baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang dibuat setelah seseorang melakukan penelitian, percobaan, wawancara, pengamatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa tingkat strata 1 untuk memperoleh gelar sarjana. Yang keempat, tesis, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa strata 2 untuk memperoleh gelar magister. Yang ketiga, disertasi, yaitu karya ilmiah yang ditulis dan dibuat oleh mahasiswa strata 3 untuk memperoleh gelar doktor. Tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, dapat menjadi transformasi pengetahuan bagi sekolah, institusi perguruan tinggi dengan masyarakat atau bagi para peminatnya. Yang kedua, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur. Yang ketiga, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dari keilmuannya.
Yang keempat, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Yang kelima, sebagai wahana melatih pengungkapan pikiran atas hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis. Manfaat karya tulis ilmiah yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang ketiga, untuk memperoleh kepuasan intelektual. Yang keempat, untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian. Yang keenam, meningkatkan pengorganisasian fakta dan data secara sistematis penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, latar belakang, yaitu alasan mengapa penulis harus mengambil penelitian ini untuk diteliti olehnya. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu berdasarkan latar belakang tersebut yang muncul, kemudian dapat diidentifikasikan berbagai masalah yang timbul. Yang ketiga, pembatasan masalah, yaitu kualitas suatu karya ilmiah tidak terletak pada banyaknya masalah yang diambil, tetapi seberapa dalam karya tersebut dalam mengupas permasalahan. Yang keempat, perumusan masalah, yaitu pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Yang kelima, tujuan penelitian, haruslah karya ilmiah mengungkapkan tujuan penelitian secara lengkap, rasional, dan konsisten. Yang keenam, manfaat penelitian, bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan penelitian yang lebih lanjut. Yang ketujuh, dasar teoristis, yaitu pengkajian ilmiah terhadap pengetahuan yang telah ada, yang berbentuk hukum, konsep, dan prinsip yang relevan. Yang kedelapan, kerangka pemikiran, yaitu arahan penalaran saat penulisan menyusun penelitiannya, yang berguna untuk mewadahi teori-teori yang dikutip menjadi rangkaian yang utuh. Yang kesembilan, hipotesis, yaitu jawaban sementara atas permasalahan yang sedang diteliti dan disusun berdasarkan teori yang sudah dikaji dengan kerangka pemikiran tertentu. 10 adalah tempat dan waktu penelitian, di mana di dalam ini harus secara jelas. Untuk yang ke-11 adalah metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian adalah mencakup tujuan penelitian. Untuk yang ke-12 adalah populasi atau sampel, di mana di dalam ini adalah mencakupan besaran responden penelitian. Untuk yang ke-13 adalah persyaratan analisis, di mana di dalam ini sebelum dilakukannya analisis maka lebih dahulu diuji coba. Untuk yang nomor 14 adalah pembahasan hasil analisis data, di mana di dalam ini menggunakan kata ilmiah sesuai dengan konsep studi yang telah diminati dan yang telah diutarakan. Untuk yang ke-15 adalah simpulan penelitian, di mana di dalam ini menggunakan atas semua yang telah ditulis dalam satu karya ilmiah. Di nomor 16 adalah saran penelitian, di mana di dalam ini berdasarkan suatu penelitian yang belum ditulis sebelumnya. Di sini saya juga akan menjelaskan analisis perbedaan antara contoh penulisan karya ilmiah di tesis, disertasi, tugas akhir, dan skripsi. Yaitu nomor 1 adalah skripsi. Skripsi adalah merujuk ke tulisan ilmiah untuk membedakan antara tulisan ilmiah ke non-ilmiah. Seperti contohnya fiksi atau bentuk-bentuk tulisan opini atau esai. Di sini juga ada teknik contoh baku karya ilmiah skripsi, yaitu adalah teknik mengutip, penulisan karya perpustakaan, penulisan catatan kaki, bentuk online tulisan, penulisan tabel singkatan, maupun pilihan diksi yang lebih ketat yang merupakan sedapat mungkin memakai teknik tatif, bukan korotatif, dan yang lain-lainnya. Yang kedua ada tesis. Jadi apa sih yang disebut tesis ini? Tesis sendiri pada dasarnya adalah pengajuan suatu proposisi teoritis atau tesa. Dalam pembuatan tesis ini, tesa atau academic standard point harus sudah dibuktikan lewat penelitian ilmiah yang harus sudah lebih advance, tidak lagi berupa deskripsi, tetapi layaknya berada pada taraf. Contoh dari tesis ini sendiri, yang pertama ada survei, kemudian riset pemasaran, ataupun lembaga-lembaga polling. Yang ketiga ada tugas akhir. Jadi tugas akhir ini sendiri adalah penulisan laporan suatu proyek yang ditulis oleh 1 atau maksimal 2 orang penulis mengenai suatu proyek yang didesain untuk mencoba mencari model pemecahan atau biasa disebut dengan problem solving terhadap permasalahan real. Contoh dari tugas akhir ini, untuk mengetahui efek dari program berupa action research. Yang terakhir ada disertasi.
Pada hakikatnya, suatu disertasi adalah pengembangan lebih lanjut dari suatu tesis. Jadi, dengan kata lain, pengajuan proposisi teoritis dan teknik penulisan baku seperti tesis adalah hal yang wajar. Namun, bedanya dengan tesis adalah dalam hal keluasan atau ekstensif dan juga kedalaman atau deep dari pembuktian tesanya yang harus lebih advance. Idealnya, suatu disertasi harus lebih dari sekedar pengujian teori. Lebih lanjut, ia membuka peluang untuk pengajuan terobosan teoritis yang baru. Profesor Urip Santoso menyebutkan bahwa 1. Skripsi digunakan sebagai syarat kelulusan program S1 dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan bahwa ia mampu menerapkan langkah-langkah dalam pendekatan ilmiah dan melaporkannya secara tertulis. Biasanya dalam skripsi tidak dituntut adanya sintesis baru atau penemuan baru. Tesis digunakan sebagai syarat kelulusan program S2 dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan bahwa ia mampu membuat sintesis baru atau penerapan pengetahuan yang sudah ada, kemudian melaporkannya secara tertulis. Nah, yang ketiga, disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan program S3 dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan bahwa dia telah memahami atau mengikuti perkembangan mutakhir pengetahuan ilmiah di bidang ilmunya, dengan cara memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu itu melalui penemuan baru yang orisinil, kemudian melaporkannya secara tertulis. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan baik dalam ejaan, pengucapan, artikulasi, dan lain sebagainya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Untuk kritik, saran, dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.